Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang di Dias Dika Channel. Di kesempatan kali ini saya bakal sharing tentang NAT, Network Address Translation. Apa itu NAT? Jadi kalau kita terjemahkan itu Network Address Translation, penerjemahan alamat network gitu kan. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang NAT, kita perlu tahu dulu yang namanya IP address gitu. IP address. Di mana secara umum IP address itu dibagi menjadi dua ya. IP public dan IP private. Apa itu IP public dan apa itu IP private? Jadi IP public itu merupakan IP address yang dipakai di dalam jaringan internet. Jadi kalau di dalam jaringan internet itu memakainya IP public. Contohnya itu kayak Google itu punya IP public sendiri, Facebook itu punya IP public sendiri. Pokoknya yang dipakai di dalam jaringan dan di internet gitu, IP public. Dimana sifatnya IP public ini harus berbeda-beda ya. Intinya antara satu situs dengan situs lain itu mempunyai IP public yang berbeda-beda. Misal situs A itu mempunyai IP public 187.111.1, sedangkan situs yang lain atau server yang lain yang berada di internet itu mempunyai alamat 187.121 gitu. Intinya berbeda-beda IP public ini. Dimana teman-teman tahu, karena ini sifatnya IP versi 4 ya, penggunaan IP ini terbatas gitu. Karena sifatnya kita masih menggunakan IP 4, bicaranya IP versi 4, terbatas IP publiknya. Karena teman-teman udah tahu lah, kalau internet itu udah sangat luas banget. Penggunaan IP itu di internet udah sangat luas banget untuk IP privat, untuk IP publiknya. Jadi oleh karena itu dirancanglah suatu IP private, di mana IP private ini hanya bisa dipakai di jaringan private atau jaringan lokal aja. Bedanya dengan IP public ini, selain dialokasikan IP privat hanya untuk jaringan lokal ya, IP private ini boleh sama antar jaringan yang lain, antar jaringan lokal yang lain. Contoh di sini ada jaringan lokal A ya, jaringan lokal A, LAN. Sebut saja LAN A, di sini ada LAN B, LAN B. Nah, ketika kita menggunakan IP private, kita bisa menggunakan alokasi IP yang sama. Contohnya seperti ini. Di sini pun kita bisa menggunakan IP yang sama. Seperti itu. Jadi fungsi IP private ini salah satunya itu mengirit penggunaan IP address versi 4 gitu. Apa aja IP privat ini? Bisa teman-teman cek di Mbah Google. Untuk kelas A itu IP privat yang termasuk IP privat itu ada 10.000 sampai 10.255 dan seterusnya. Untuk kelas B itu 172.16.000 sampai 172.31.25.255.255. Sedangkan untuk kelas C ini yang udah familiar banget yaitu 192.168.00 sampai 192.168.255.255 gitu. Jadi di dalam IP private itu nantinya kita bakal menggunakan IP ini aja. Udah ada dikelompokkan secara khusus dan bisa dipakai secara sama gitu. Artinya jaringan lokal satu dengan jaringan lokal yang lain itu bisa menggunakan IP, contohnya 172.16.1.1, jaringan yang lain bisa menggunakan IP ini juga. Tetapi kalau case-nya IP public itu kita nggak bisa menggunakan IP yang sama gitu. Nah, terus hubungannya sama NAT apa? Nah, dengan menggunakan NAT ini kita kita bisa menerjemahkan IP private ini ke dalam IP public. Contohnya di sini saya hapus dulu bentar.
Sini ada IP yang mengarah ke internet itu ada IP 12.12.12.0. Dengan menggunakan NAT, kita bisa merubah IP jaringan LAN ini ke dalam IP seperti ini. Jadi kita nggak perlu repot-repot memasang di sisi host ya, itu menggunakan IP public. Kita nggak perlu repot-repot menggunakan IP ini. Jadi kita nggak perlu menggunakan IP public seperti ini di jaringan lokal. Kita nggak perlu ya. Nggak perlu, kita cukup pakai IP private aja. Seperti 192.168.1.0. Dan IP private ini nanti diterjemahkan ke dalam IP public. IP ini nanti ditranslate translate di NAT. Ini bakal ditranslate IP private, ditranslate seperti ini ke dalam IP public seperti ini. Jadinya si host ini bisa mengakses internet karena udah punya IP public gitu. Sebenarnya kalau nggak pakai IP private juga bisa, kita langsung pakai IP public seperti ini, tapi ya kembali lagi boros IP-nya. Makanya kita menggunakan IP private untuk mengirit. Jadi kita cukup butuh satu IP public, kemudian kita bisa terjemahkan ke beberapa IP private gitu. Oke, kita lanjut ke bawah. Dan jadi di dalam NAT, jadi udah pada tahu ya NAT itu apa? Itu suatu metode untuk merubah IP private ke dalam IP public ataupun sebaliknya gitu. Kembali lagi ke topik. Jadi di dalam NAT itu ada 3 metode ya. NAT atau jenisnya NAT itu ada 3 jenis NAT. Pertama itu ada static NAT, kedua ada dynamic NAT, dan yang ketiga itu ada port address translation. Nah, hari ini pembahasan kali ini saya bakal membahas tentang NAT, static NAT dulu. Tapi saya bakal beda juga yang lain. Jadi static NAT itu kita bakal merubah satu IP private ke dalam satu IP public. Istilahnya itu one to one. Satu privat ke dalam satu public one to one. Yang kedua ada dynamic NAT. Dynamic NAT itu sama kayak static NAT, cuma dynamic NAT ini many to many. Dynamic NAT itu many to many, artinya kita bisa merubah IP private yang udah kita kasih pool, udah kasih kita alokasi itu seberapa ke dalam beberapa pula IP public gitu. Terus yang terakhir itu ada PAT, port address translation. Itu kita merubah satu buah IP public, kita menerjemahkan satu buah IP public ke dalam banyak IP private. Jadi kembali lagi ke di atas, bentar. Gambar di atas, kita cukup modal IP public seperti ini 12.12.0. Nah, 12.12.0 ini bisa kita terjemahkan ke beberapa IP, misal 1.1 ke dalam IP 192.168 1.1 192.168 1.2 gitu, 1.3 dan seterusnya. Jadi ini cukup mengirit penggunaan IP publiknya ya. Jadi kita nggak perlu one to one, kita nggak perlu main to many, kita cukup modal satu IP public, kemudian kita pasang di router. Nah, router ini nanti dialokasikan secara PAT ya, secara port address translation. Ya, kemudian satu IP private ini bisa menerjemahkan beberapa satu IP public ini bisa menerjemahkan beberapa IP private. Jadi kumpulan host-host yang dalam LAN ini
ada host lagi, misal ada host B sini, host B, ada host C, itu bisa mengakses internet hanya bermodalkan satu buah IP public. Pembahasan lebih dalam nanti bakal dibahas di video yang lain mengenai PAT atau dynamic NAT. Sekarang kita fokus ke static NAT untuk hari ini konfigurasinya. Satu lagi yang ketinggalan di dalam NAT ini ada satu istilah lagi. Istilah itu disebut sebagai, saya gambar dulu seperti ini, inside interface dan outside interface. Apa itu inside interface? Inside interface itu adalah, saya hapus dulu. Jadi inside interface itu adalah interface yang masuk ke dalam router. Inside itu berarti adalah traffic yang masuk ke dalam router ataupun alamat yang masuk ke dalam router, itu disebutnya inside ke dalam ya, masuk ke router. Terus yang keluar ke router itu dinamakan outside. Jadi bisa dikelompokkan, ini adalah inside sebelah sini dan sebelah sini adalah outside menuju ke internet atau keluar dari router. Oke, mungkin cukup seperti itu aja pengenalan dari NAT. Seperti biasa kita langsung ke prakteknya biar lebih jelas gitu. Oke, kita buka labnya. Saya pakai Cisco ya, Cisco pakai tracer. Jadi nanti skemanya kita buat routing dulu pakai dynamic aja, kita pakai RIP aja lah yang enak, kita pakai RIP. Terus kita biasa kita agensikan sebuah networknya, kecuali kita nggak agensikan network yang di sini. Sorry, kita nggak daftarin network yang di sini, sehingga network informasi networknya itu hanya berisi IP 12, 23 sama 70, sehingga itu tidak mungkin buat IP yang sebelah sini buat ping ke sini karena si router itu nggak punya informasi IP di sini. Ya karena itu tadi kita nggak daftarin di routing table. Solusinya apa? Solusinya kita ganti, kita terjemahkan IP ini, IP private ini ke dalam IP yang di sini, IP public yang di sini. Sehingga nantinya IP yang di sini, IP private itu bisa ping ke sini karena sudah kita rubah alamat IP yang ini menjadi seperti ini. Oke, kita mulai aja. Kita buka R1 ya. No. Saya cek dulu apa videonya jalan atau enggak. Oke, jalan ya. Oke, biasalah kita buat IP dulu. Interface G01, IP address-nya kita kasih private 192.168.1.1.255.255.255.255.0. Shutdown. Terus interface G00 itu 12.12.1 255.255. Sorry, kurang IP8. Shutdown. Oke. Langsung kita konfigurasi RIP dulu, router RIP. Kita pakai version 2 aja. Pertama kita coba testing, kita agensikan, kita daftarkan semua networknya dulu ya. Kita daftarkan ini, kita daftarkan ini. Nanti di case kedua kita hilangkan yang ke sini. Network 192.168.1.0, network 12.12.1.0. Lanjut ke router 2. And country interface G00, IP address 12.2 dan shutdown G01, IP address 23.23.2, mau shutdown juga. Oke, kita RIP version 2, networknya 12.12.0 sama networknya 23.23.23.0. Oke, lanjut ke router 3 and copy interface dulu, interface ke 00, IP address shutdown, lanjut ke bawah ke si server. Oke, kita no shutdown juga. Oke, kurang, kita belum kasih routing. Kita router RIP
version to networknya 70.70.70.0 sama networknya 323. Kemudian kita cek table routingnya, show IP route. Oke, udah ke agensi semua. Dari 12 udah masuk. RIP ya, R 192.168 juga udah masuk. Ini ada 1.0. Kita coba tes ping. Violet, kita balik lagi. Ini belum bisa, kita coba cek dulu di IP-nya, siapa tahu belum kepasang. Oke, udah. Oke, kita coba ping dari router dulu. And ping ke 70.70.70.1. Udah bisa kita ping ke sini. Sekarang kita coba ke servernya lagi. Alright, udah bisa ya. Kita ping lagi, coba ping. Udah bisa, kita ping. Nah, lanjut ke skenario-nya. Nah, jadi skenario-nya show IP route. Kita bakal hapus table routing yang berisi informasi 192.168.1.0. Kita hapus informasi yang berisi IP private ini. Jadi si router-router yang lain itu nggak bakal tahu IP address ini. Jadi nanti bakal nggak bisa ping lagi karena table routingnya nggak ada informasi ini. Jadi kita hapus aja ya. Malah ke sorry, ini malah domain name server belum tak nonaktifkan IP domainnya. Oke, jadi nanti kita rubah IP ini ya, IP private-nya ke dalam IP yang ke 12. Nantinya IP yang kita rubah 192.168 itu contohnya kita pakai host ini ya. Nanti kita rubah ini kalau aja berarti 1.2 ya. 1.2 kita rubah ke 12 titik yang enggak dipakai oleh server. Sorry, yang enggak dipakai oleh router. Misalnya saya tulis saja kita bakal merubah IP 192.168 1.2 ya. 1.2 ke dalam 12.12. Jadi nanti alamat IP ini itu enggak 192.168 lagi, tetapi jadi 12. Sehingga informasinya tuh ada di table routing. Nanti bisa ping dari sini ke sini. Kita ngerubahnya nggak dari sini ya. Kalau dari sini sih emang cepat, tapi kita rubahnya dari routernya, pakai NAT gitu. Kita cek lagi di R1, udah waras. Saya nonaktifkan dulu. Oke, kita bakal masuk ke konfigurasi dari NAT-nya. Perintahnya cukup simple sebenarnya. IP NAT inside source static karena kita pakai static. Nah, kita tentuin IP mana yang bakal kita rubah. Kita bakal ngerubah IP 192.168 1.2 ya, 192.168 1.2. Terus IP publiknya mana gitu. Kita pakai 12. Oke, udah selesai. Kita udah memetakan IP yang sini ke dalam IP di sini. Jadi nantinya si router itu bakal mengenali si host ini sebagai IP-nya 12.12.12.2. Seperti itu. Selanjutnya kita tentuin mana yang interface inside dan mana yang interface outside. Mana yang NAT inside, mana yang NAT outside. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau yang inside itu yang menuju ke router, inside, outside itu keluar dari router. Berarti kalau kita lihat lagi di sini, yang menuju ke router itu adalah G01, yang keluar ke router itu G00. Jadi NAT inside-nya itu G01, NAT outside-nya G00. Oke, kita masuk ke interface G01 ke sini. Kita jadikan IP NAT inside. Lanjut ke outside-nya ke G00, interface G00, IP NAT outside. Oke, sudah selesai. Kita udah berhasil mengkonfigurasikan static NAT. Gimana ceknya? Kita coba ping aja. Kita coba ping. Kita kan berarti ngerubah ini ya.
Berarti yang bisa kita ping itu di sini, yang bisa kita petakan. Sedangkan di sini tuh nggak bisa, karena IP ini kita nggak ngerubah apa-apa ke dalam IP publiknya. Kita coba ping, harusnya itu bisa kalau NAT-nya berhasil. Oke, pertama pet. Oke, udah sukses. Coba ping lagi. Nah, sukses ya. Coba kita ping di sini yang belum kita rubah NAT-nya. Oke, bentar. Oke, ini juga sukses. Coba lagi ya. Oke, sukses gitu. Nah, harusnya IP di sebelah sini itu nggak jalan ya, nggak jalan karena kita nggak petakan juga. Kita coba cek lagi di router 1. Show IP NAT translation. Kita cuma merubah IP yang 12.12.12.2 itu ke dalam IP 192.168.1.2. Harusnya ini nggak bisa, kita coba ganti aja IP-nya. Oke, masih sukses, berarti ada ketidaksesuaian konfigurasi seseorang. Coba cek di sini. Oke, udah benar. Oke, ingat set source static. Oke, udah aman. Kita cek routing table ya. Oh, ini masih ke agensi ya, sorry. Tadi belum. Coba saya cek di sini. Show IP route. Nah, ini masih, oh ya, masih ke agensi ya tadi, berarti belum tak hapus networknya, sorry. Networknya belum tak hapus tadi. Coba kita cek lagi ya. Show run. Nah iya, networknya belum saya hapus tuh Pak, makanya bisa semua. Jadi kita hapus dulu. County router net. Kita hapus saya di sini biar yang lain tuh nggak tahu table routingnya. Kita cek lagi. To show IP route. Oke, udah nggak ada ya table routing 192 itu udah dihapuskan. Kita bandingkan yang tadi di sini itu masih ada di sini. Coba kita cek di sini. Di sini pasti ada sih karena ini terhubung langsung. Ya, tapi di R3 itu nggak punya informasinya, jadi si R3 ini buta atau nggak tahu IP private di sini karena kita nggak tambahkan di sini. Di R1 itu nggak ada, walaupun di sini ada, tapi ini connected ya, artinya tersambung langsung gitu, lokal L. Tapi di R2 sama R3 itu nggak ada informasi IP address di sini, berarti itu nggak mungkin banget di sini tuh bisa ping ke sini. Kita coba lagi. Volt ya, nggak bisa. Violet. Violet juga. Kita coba yang kita rubah nih, yang kita rubah alamat yang 12 kita 12 kita rubah, apakah berhasil? Berhasil. Tapping lagi, ya kan berhasil. Jadi kita udah berhasil nerapin NAT ya. Tadi ada error di routernya, harusnya nggak usah lah, nggak perlu ditambahin juga, kita langsung abaikan aja. Kita coba lagi dari sini, ya kan nggak gagal karena yaitu si router R2 R3 ini buta atau nggak tahu alamat private di sini. Nah, pertanyaannya lah, kok ini bisa ping? Ya itu karena kita udah ngerubah IP yang 12 itu ke dalam IP 12.12. Jadi router R2 dan R3 itu bacanya itu IP di sini. Taunya tuh IP 12.12.12.12 yang ping ke sebelah sini, makanya bisa. Kita coba ping lagi. Oke kan sukses. Nah, sekarang kita buat router 2 router 3 ini tahu juga IP di sini. 113 ini tahu. Pakainya apa? Pakainya NAT lagi.
IP NAT, sorry masuk conf dulu ya, conf IP NAT inside static. Nah, kita robah 1.13. Mana routernya? 92.168.1.13 ke dalam IP 12.12 ini. Soal 13. Nah, pinat inside static source static baru IP-nya ke 12.12.13. Harusnya udah bisa ping karena ini dibaca di routernya itu 12.12.13. Kita coba ping. Kan udah berhasil sukses karena kita ngerubah yang IP yang nggak diketahui ini 1.0 ke dalam IP public 12.12.13. Jadi si router ini nanti bacanya bukan so IP NAT, bukan lagi bacanya 192.168.1.12 atau 1.13, tapi membacanya itu 192.12.12.13 dan 12.12.12.12, makanya berhasil ping show IP route karena si routingnya itu routing table-nya di R2 R3 itu hanya tahu alamat 12.12 saja yang di router RIP. Nah, makanya kita robah alamat private ini dalam public sehingga bisa ping lagi. Nah kan, sekarang kita coba hapus aja, hapus NAT-nya. Kita buat si router ini nggak tahu lagi. No IP NAT, kita coba ping, harusnya itu nggak bakal bisa. Ya kan, nggak bakal bisa. Karena udah kita hapus konfigurasi static NAT-nya di sini. Nah, di sini sukses. Nah, jadi seperti itu kurang lebih tentang konfigurasi NAT ya. Goal kita udah tercapai, berarti kita udah berhasil merubah IP private di sini ke dalam IP public sehingga bisa saling berkoneksi. Kita nggak perlu lagi menggunakan IP private untuk berkomunikasi. Kita cukup merubah IP private-nya dalam IP public di sini sehingga bisa ping ke sini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ora connect ora kepenak.